Morphology. What is morphology? Morphology is a branch of linguistics that studies the structure of words, how words are formed, and how the smallest unit of meaning, called morphemes, combine to create words in a language. Jadi, morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur kata, bagaimana kata dibentuk, dan bagaimana bagian-bagian kata atau biasa disebut morfem menyusun kata dalam bahasa. What is morpheme? Morpheme itu apa sih? A morpheme is the smallest unit of meaning in a language. Jadi, morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang membawa makna. Morfem ini juga mempunyai dua bagian. Yang pertama ada free morphemes atau biasa disebut dengan morfem bebas, dan yang kedua ada bound morphemes, yaitu morfem yang terikat. Morphemes that can stand alone as words. Jadi, free morphemes adalah morphemes yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya, book, house, chill, car, friend. Nah, kata-kata itu bisa berdiri sendiri tanpa ada sandingan lain. Berbeda dengan bound morphemes that cannot stand alone and must attach to other morphemes. Jadi, kalau misalkan morfem terikat, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi, dia harus berdiri bersama morfem lain. Contohnya, kata di tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh kata lain. Jika kita berbicara seperti tadi, aku di, nah, orang-orang bakal kesusahan untuk menangkap apa yang kita maksud. Jadi, morfem ini harus didampingi dengan morfem lain. Contohnya, di rumah. Tadi saya berada di rumah. Dengan kata-kata seperti itu, orang lain yang mendengar baru akan bisa mengerti dengan apa yang kita maksud. Contoh kedua, dalam kata berlari. Jika kita berkata tidak disandingkan dengan kata lain, orang tidak akan bisa mengerti apa yang kita maksud. Tadi aku datang ke sekolah dengan berapa, orang-orang tidak akan pernah bisa mengerti. Maka kata ber itu disandingkan dengan kata lain, yaitu lari. Jadi berlari. Tadi saya datang ke sekolah dengan berlari. Nah, karena morfem adalah unit terkecil dalam bahasa, maka morfem ini tidak bisa dibagi menjadi beberapa bagian kecil lagi. Jika morfem ini dibagi menjadi beberapa bagian kecil lagi, mereka akan kehilangan maknanya. Contoh, di dalam free morphemes, dalam suatu bentuk kata rumah tidak bisa dipecah menjadi ru atau sekedar mah. Jika dipecah dengan cara seperti itu, maka ru dan mah tidak akan bisa mempunyai makna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang word formation processes, yaitu proses pembentukan kata. Affixation is the process of adding affixes, like prefix, suffix, and infix, to a base word to form a new word. Affixation adalah proses penambahan affix, awalan, akhiran, dan sisipan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Affixation can result in a change in meaning or grammatical category of the word. Affixation juga dapat menghasilkan perubahan makna atau kategori gramatikal dari kata-kata tersebut. Type of affixation terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prefix. What is prefix? Prefix is a morpheme added at the beginning of the base word. Prefix adalah morfem yang ditambahkan di depan kata dasar. Example, unhappy. Unhappy adalah gabungan dari kata un plus happy, yang berarti tidak bahagia. Yang kedua ada rewrite, yang berarti menulis kembali. Rewrite adalah susunan kata dari re plus write. Yang ketiga ada misunderstand. Misunderstand adalah gabungan kata dari miss plus understand, yang berarti salah paham. Nah, penambahan kata di awal ini disebut dengan prefix. Unhappy, un-nya merupakan prefix. Rewrite, re-nya merupakan prefix. And misunderstand, miss tersebut merupakan prefix. The
second is suffix. Suffix is a morpheme added at the end of the base word. Jadi, suffix adalah morfem yang ditambahkan di akhir kata dasar. Example, talked. Talked adalah gabungan dari kata talk plus ed yang menunjukkan past tense atau masa lampau. Contoh yang kedua adalah happiness. Happiness adalah gabungan dari kata happy plus ness. Ness ini merupakan suffix, mengubah kata sifat menjadi kata benda yang berarti kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah quickly. Quickly adalah gabungan dari kata quick plus ly yang mengubah kata sifat menjadi tak keterangan, yaitu dengan cepat. The third is infix. What is infix? Infix is a morpheme inserted within the base word. Infix adalah morfem yang disisipkan di dalam kata dasar. Contoh infix dalam bahasa Inggris adalah absolutely. Absolutely adalah gabungan dari kata abso plus bloody plus lutely. Disisipkan kata bloody untuk mempertegas makna. Artinya tetap sangat atau tetap saja, tapi kata absolutely ini lebih ekspresif atau terkadang juga menjadi kasar. Contoh kedua adalah fantastic. Fantastic adalah gabungan kata dari fun plus freaking plus tastic. Disisipkan kata freaking untuk mempertegas sebuah kata, artinya sangat luar biasa. Contoh yang ketiga adalah unbelievable. Unbelievable adalah gabungan dari kata un plus freaking plus believable. Disisipkan kata freaking untuk penekanan yang lebih kuat, artinya sungguh tidak bisa dipercaya. Tetapi catatan penting untuk infix di pembahasan kali ini adalah infix di bahasa Inggris biasanya bukan berupa morfem kecil seperti an atau l, seperti di bahasa Indonesia atau Tagalog. Infix di Inggris lebih sering berupa kata selipan yang memberikan emosi tambahan, bukan perubahan gramatikal. Word formation processes yang kedua adalah compounding. What is compounding? Compounding is the process of combining two or more base words to form a new word. The meaning of the compound word is often different from the meaning of its component words. Proses pembentukan kata yang kedua adalah compounding atau komposisi. Apa yang dimaksud dengan compounding? Compounding adalah proses penggabungan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk kata baru. Gabungan kata ini sering memiliki makna yang berbeda dari makna asli kata-kata penyusunnya. Compounding terbagi menjadi tiga. The first one is closed compound. The second is hyphenated compound. And the last is open compounds. Closed compounds adalah dua kata yang digabung tanpa spasi. Example, notebook. Notebook adalah gabungan dari kata note plus book. Ada dua kata yang digabung tanpa spasi. Dan contoh yang kedua adalah toothpaste. Toothpaste adalah gabungan dari kata tooth plus paste. Jika closed compounds adalah dua kata yang digabung tanpa spasi, maka hyphenated compounds adalah dua kata yang dihubungkan dengan tanda hubung. Seperti contoh mother-in-law. Ini adalah dua kata yang digabung yang dihubungkan dengan tanda hubung. Mother dengan tanda hubung seperti in dengan tanda hubung, and law, mother-in-law. Mereka adalah gabungan kata dengan tanda hubung. Dan contoh yang kedua adalah part-time. Part-time adalah dua kata yang dihubungkan dengan tanda hubung, sama seperti mother-in-law yang telah saya sebutkan tadi. Yang terakhir adalah open compounds. Open compounds adalah dua kata yang tetap terpisah tapi dianggap satu makna. Example, ice cream. Ice cream adalah dua kata yang terpisah tapi tetap satu makna. And post office adalah dua kata yang terpisah tapi dianggap satu makna. Ice cream and post office inilah yang dinamakan open compounds. And the third of word formation processes is blending. What is blending?
Blending is the process of combining parts of two words to form a new word. The resulting word is usually a shortened or modernized version. Kata baru ini biasanya adalah bentuk yang lebih ringkas atau modern. Mudahnya adalah, blending ini menggabungkan bagian awal dari satu kata dengan bagian akhir dari kata lain menjadi satu kata baru. Example, brunch. Brunch adalah gabungan dari kata breakfast and lunch. B and R yang diambil dari kata breakfast di bagian awal dan lunch adalah bagian akhir yang diambil dari kata lunch. And infotainment adalah gabungan dari kata information plus entertainment. Perbedaan blending dengan compounding adalah, jika compounding menggabungkan dua kata utuh, maka blending hanya menggabungkan potongan-potongan kata. Artinya, blending tidak mengambil seluruh kata. Hasil dari blending adalah kata baru yang utuh dan unik. Tetapi terkadang blending sulit ditebak asal katanya jika kita belum mengetahuinya. The last is inflection versus derivation. Morphology also distinguishes between inflection and derivation, both of which are processes of word formation, but with different goals. Di sini, morfologi juga membahas tentang perbedaan antara inflection dan derivation. Yang keduanya adalah proses pembentukan kata, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Kita mulai dari inflection. What is inflection? Inflection is the process of changing the form of a word to fit grammatical structures, such as tense, number, or other aspect, without changing the basic meaning of the word. Inflection sample adds grammatical information. Implication adalah proses mengubah bentuk kata yang biasanya dengan menambah akhiran untuk menunjukkan fungsi gramatikal dalam kalimat tanpa mengubah makna dasar dari kata tersebut. Jadi, implication itu bukan buat bikin kata baru, tapi buat nunjukin tentang tense, waktu, number, jumlah, person, orang, gender, jenis kelamin, tapi tergantung di beberapa bahasa, dan case, fungsi dalam kalimat seperti subjek atau objek. Contoh implication dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja atau verb, yaitu walk menjadi walks. He walks every day, menandakan orang ketiga tunggal. And walk, ketambahan ed, menandakan past tense. Contoh kedua dari kata benda atau nouns, cat menjadi cats, menandakan jamak. And child menjadi children, menandakan jamak, cuma tidak memakai s. Dan yang terakhir, contoh dari kata sifat yaitu adjective. Yang pertama ada big menjadi bigger, yang berarti lebih besar atau komparatif. Dan yang kedua ada big menjadi biggest, yang berarti paling besar, superlatif. Jelas, kita akan membahas tentang derivation. What is derivation? Derivation is the process of forming a new word by adding an affix to a base word. Derivation often changes the word grammatical category, such as turning a verb into a noun or adjective. Derivation adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan affix pada kata dasar. Masih ingat kan tadi affix itu apa? Nah, derivation ini sering mengubah kelas kata atau kategori gramatikal, seperti mengubah kata kerja menjadi kata benda atau kata sifat. Example of derivation in English. Write menjadi writer. Yang tadinya write itu kata benda yang artinya tulis, menjadi writer, ketambahan suffix di akhir kalimat -er menjadi person. Dia berubah menjadi profesi, yaitu penulis. Contoh lain, play yang artinya bermain, ketambahan affix berupa suffix menjadi playful, permainan. Yang tadinya play itu kata benda menjadi sebuah kegiatan. Play bermain and playful permainan. That may be all for my presentation. I apologize for any shortcomings. Thank you and see you.